Balapan GP Inggris mungkin bisa dinobatkan sebagai salah satu balapan paling berkesan sejauh ini karena cerita yang dihasilkan setelah finish. Lando Norris berhasil mewujudkan impiannya dengan memenangkan balapan di kandang sendiri dan di sirkuit Silverstone. Norris meraih kemenangan keempatnya musim ini dan keduanya secara beruntun setelah GP Austria sebelumnya untuk menipiskan jarak dengan Oscar Piastri di puncak klasemen menjadi 8 poin saja. Kemenangan Norris tidak ia raih dengan mudah mengingat start dari posisi ketiga dan harus melawan Max Verstappen serta rekan setimnya yang cukup on fire pada race kemarin. Namun cuaca yang berubah-ubah serta jalannya balapan ternyata memang sudah berpihak kepada pembalap tuan rumah. Di atas kertas, McLaren memang punya keunggulan ketika balapan, terutama ketika transisi dari cuaca hujan ke kering dengan manajemen suhu di ban Inter yang superior. Max Verstappen dibuat kocar-kacir oleh duo McLaren karena dibuat tidak berdaya ketika membendung laju Piastri dan Norris. Bahkan pembalap Belanda itu sempat melebar di tikungan Chapel karena sudah kesulitan mengendalikan mobilnya dengan kondisi ban yang overheat parah dan disalip oleh Norris. Kondisi safety car kemudian menjadi momen krusial bagi Lando Norris karena disinilah penentuan yang membuatnya bisa raih kemenangan di Silverstone. Ketika safety car berakhir, Piastri mendadak mengerem untuk lambatkan laju mobilnya. Karena rem mendadak itu membuat Verstappen harus banting setir untuk hindari kontak dengan pembalap Australia tersebut. Tak lama kemudian di exit tikungan Stowe, Verstappen yang sedang bersiap-siap memanaskan bannya untuk restart, tiba-tiba saja kehilangan kendali mobilnya dan melintir. Norris otomatis ambil posisi keduanya kembali dan Verstappen terjun bebas ke posisi 10. Rezeki tuan rumah tidak sampai di situ. Piastri kemudian diganjar penalti 10 detik karena dinilai melakukan manuver berbahaya saat safety car. Piastri mengerem dari kecepatan 218 sampai ke 52 km per jam karena melihat lampu di mobil safety car yang tiba-tiba padam dan mengharuskannya membuat jarak supaya mobil safety car bisa masuk pit sebelum melanjutkan balapan. Pengereman yang keras dan secara tiba-tiba itu dianggap Ray Stewart sebagai manuver berbahaya karena sebabkan Verstappen harus banting setir supaya hindari insiden. Itulah yang jadi dasar Piastri dihukum penalti 10 detik. Banyak perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan George Russell di GP Kanada, di mana Red Bull memprotes manuver brake check yang ia lakukan saat safety car. Kondisinya sedikit berbeda, karena dalam konteks Russell, posisi mobil Verstappen tidak berada tepat di belakangnya, dan pengereman yang ia lakukan tidak sekeras Piastri di Silverstone kemarin. Russell tidak dianggap melakukan brake check yang bahayakan pembalap lain, dan oleh karena itu, protes Red Bull ditolak. Sementara Piastri pengeremannya jauh lebih keras, dan posisi mobil Verstappen berada tepat di belakangnya, apalagi ditambah dengan kondisi visibilitas yang rendah karena hujan. Tapi kita lihat lagi dari aspek yang lebih luas, Piastri yang rem mendadak juga berpotensi membahayakan pembalap-pembalap lain di belakangnya, yang visibilitasnya lebih parah. Meski tindakan Piastri untuk memperlambat laju mobil sudah benar, karena dia harus buat jarak dengan safety car, tapi caranya mengerem yang sangat mendadak merupakan faktor yang cukup berbahaya, apalagi di cuaca hujan. Apakah layak di penalti? 10 detik memang cukup keras, tapi itu sudah menjadi standar penalti musim ini, terutama untuk alasan safety. Setelah safety car, praktis posisi terdepan Piastri jadi terancam oleh rekan setimnya sendiri, karena mengantongi penalti 10 detik. Piastri tidak bisa menjauh, dan malah terus-menerus dikejar Norris di akhir stint keduanya. Alhasil ketika dia masuk pit, dan sekaligus ambil penalti, Norris berhasil ambil alih pimpinan lomba dan bablas tak terkejar untuk koleksi kemenangan perdananya di sirkuit Silverstone. Kemenangan Norris tentu menjaga asanya dalam perebutan gelar juara dunia tetap terbuka lebar dengan gap yang sekarang hanya 8 poin. Memasuki pertengahan musim, momentum sekarang berpindah kepada pembalap 26 tahun ini untuk bisa memutarbalikkan keadaan dengan Piastri yang mulai menunjukkan tanda-tanda tertekan. Meski secara teknis tidak salah, namun Piastri setidaknya mendapatkan pelajaran berharga untuk bisa bermain lebih hati-hati ketika sedang memimpin balapan. Sementara itu, Max Verstappen harus merana karena cuma bisa finish di posisi kelima. Meraih pole position dengan cara yang spektakuler dengan mobil yang problematik memang merupakan salah satu momen yang membuktikan kualitasnya sebagai juara dunia. Tapi pilihan setup low downforce sangat jelas bakal membuat Verstappen kesulitan di cuaca hujan, apalagi di situasi transisi dari basah ke kering. Namun terlepas dari itu, sangat jarang kita melihat Verstappen melakukan kesalahan konyol dengan melintir saat mempersiapkan restart selepas safety car.
kurang sepenuhnya yakin kalau itu adalah akibat dari momen dengan Piastri yang mengerem mendadak. Namun dari tayangan ulang terlihat kalau itu adalah kesalahan Verstappen sendiri, yang mungkin sebagai akibat dari settingan low downforce di mobilnya. Setelah itu kecepatannya tidak lagi sama, dan sempat stuck cukup lama di belakang Carlos Sainz. Ketika DRS mulai dinyalakan kembali, dan ia diberikan ban kering di stint terakhir, barulah Verstappen bisa menyalip satu persatu pembalap di belakangnya untuk finish di posisi kelima. Dengan jarak 69 poin dari Piastri, tentu peluangnya untuk berburu gelar kelima semakin mustahil untuk ia kejar. Lalu masuk ke momen terbaik di balapan kemarin. Tentunya adalah Nico Hülkenberg yang akhirnya menuntaskan misi seumur hidupnya dengan meraih podium perdana di F1. Siapa yang menyangka, di tengah dominasi 4 tim besar musim ini, Sauber bisa tiba-tiba buat kejutan dengan raih podium pertama mereka semenjak Kamui Kobayashi pada GP Jepang 2012. Apalagi melihat Hülkenberg yang start dari posisi 19. GP Inggris lagi-lagi membuktikan peningkatan Sauber dari aspek eksekusi strategi semenjak kedatangan Jonathan Whitley. Hülkenberg tetap stay out dengan ban Inter ketika pembalap lain ada yang gamble ganti ke ban kering saat start, dan itu membuatnya naik ke posisi 11 pada lap pertama. Keputusan yang krusial bagi Sauber adalah ketika hujan mulai turun lagi, Hülkenberg jadi pembalap pertama yang masuk pit untuk ganti ke ban Inter yang baru. Dengan ban Inter baru tersebut, ia bisa melaju lebih kencang dan sukses lancarkan undercut kepada Sainz, Alonso, Gasly, dan bahkan Lewis Hamilton. Situasi safety car juga membantunya untuk lebih mendekat ke Lance Stroll yang sama-sama jalani balapan api semalam yang berhasil ia salip pada lap ke-35 untuk rebut posisi ketiga. Setelah itu Hülkenberg harus bertahan dari kejaran Lewis Hamilton yang sama-sama punya misi untuk raih podium pada balapan kandangnya dan memperpanjang rekor podiumnya di Silverstone. Meski di atas kertas, mobil Ferrari seharusnya unggul dari Sauber, tapi Hülkenberg rupanya mampu bertahan dengan sangat baik. Dan bahkan di akhir stint, dia bisa menjauh dari kejaran Hamilton. Sampai kemudian Ferrari memutuskan untuk berikan Hamilton ban soft karena kondisi sirkuit yang mulai mengering. Namun buruknya outlap Hamilton buat Hülkenberg punya ruang untuk masuk pit. Ketika Hülkenberg masuk pit untuk ganti ke medium, gap dengan Hamilton malah melebar jadi 7 detikan. Dan itu sudah sangat cukup untuk amankan podium perdana bagi pembalap Jerman tersebut setelah penantian selama 239 race selamanya. Akhirnya pembalap yang 18 tahun lalu sempat mencicipi podium di sirkuit Sentul ini akhirnya bisa naik podium perdananya di F1 di sirkuit Silverstone. Hülkenberg adalah bukti kalau selama apapun menunggu, selama kita tetap berusaha dan bangkit, meski diterpa kegagalan berkali-kali, jika waktunya sudah tiba, maka rezeki itu tidak akan kemana. Ini juga bukti sekali lagi kalau Hülkenberg bukanlah pembalap kaleng-kaleng, dan dia menunjukkan jika skillnya merupakan salah satu yang terbaik di F1, dengan 4 balapan beruntun raih poin demi Sauber, yang salah satunya adalah podium. Lewis Hamilton meski gagal perpanjang rekor podiumnya di Silverstone, tapi paling tidak dia jalani salah satu balapan terbaiknya bersama Ferrari. Mobil SF25 bukanlah mobil yang cocok ketika berada di kondisi hujan, dan di tangan Hamilton, ia bisa membawanya bersaing di 4 besar dengan manuver-manuver overtakingnya yang ciamik. Bandingkan dengan Charles Leclerc yang lagi-lagi compang-camping dengan kondisi sirkuit basah, dengan cuma finish di urutan 14, serta berulang kali buat kesalahan sendiri. Hujan dan Leclerc masih jadi dua hal yang sangat berlawanan, serta ditambah dengan pembacaan situasi yang seringkali salah, menambah parah balapannya kemarin. Gambling dengan ban kering di awal balapan tidak bekerja karena hujan turun lagi di 15 lap pertama, dan Leclerc kebingungan dengan balapannya sendiri. Sama halnya dengan Mercedes yang juga sama-sama bingung dengan pilihan strategi yang kacau. 2 kali gambling dengan ban kering saat kondisi trek setengah basah. 2 kali pula mereka gagal eksekusi itu dengan bagus. Mercedes hanya bawa pulang 1 poin saja dari GP Inggris lewat George Russell, yang finish di posisi 10 karena Kimi Antonelli harus DNF usai mobilnya alami kerusakan karena tersenggol Isaac Hadjar. Hadjar sendiri alami insiden di tikungan Kops karena hilang kendali dan menabrak bagian belakang mobil Antonelli. Lalu kemudian mobil Hadjar meluncur ke tembok dengan keras. Pierre Gasly layak diberi apresiasi, karena dengan mobil Alpine yang problematik, dia bisa sangat kompetitif di barisan papan tengah, dan finish di urutan ke-6. Bahkan di awal stint, Gasly bisa berikan ancaman kepada Lewis Hamilton, dan punya potensi untuk bertarung podium, seperti yang mereka lakukan di Brasil tahun lalu.
Tim lain yang tampil bagus adalah Aston Martin dengan capaian double poin perdana mereka musim ini. Lance Stroll lagi-lagi tampil sebagai spesialis balapan chaos karena pilihan strateginya untuk memakai ban soft sesaat sebelum hujan turun lagi ternyata adalah pilihan jitu. Ia sempat mencicipi posisi 3 besar sebelum kemudian disalip oleh Hülkenberg. Stroll finish di urutan ke-7 sebagai poin pertamanya semenjak GP Miami. Lalu Fernando Alonso finish di urutan ke-9, yang sejatinya dia bisa finish lebih baik, andaikan Aston Martin tidak terlambat 1 lap ketika memberinya ban inter baru. Alex Albon mengakhiri rentetan hasil negatifnya dengan finish di posisi ke-8. Oliver Bearman jadi satu-satunya pembalap rookie yang bertahan di trek sampai finish, meski ia sempat alami senggolan dengan rekan setimnya sendiri, Esteban Ocon, di fase akhir race. Jadi apa momen favorit kalian di balapan kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.